Saatnya Anda mendengarkan Sandiwara Radio Titik Temu, episode 5, Kisah Sakti. Naskah karya Ira Anastasia, penata musik dan suara Hendy Riyadi, sutradara Rizal Wijaya. Dalam episode kali ini akan hadir Ambo, kuliahku arsitek, latar belakangku teknik. Bagaimana mungkin aku meneruskan Ambo memimpin rumah sakit? Tolong Ambo, biarkan Acok bertanggung jawab dengan pilihan hidup Acok sendiri. Aris Sabani sebagai Sakti. Sakti, kau itu laki-laki, menjadi kepala keluarga. Tanggung jawab kau akan bertambah untuk menghidupi istri dan anakmu nanti. Kalau karir kau masih tidak jelas seperti ini, mau kau kasih makan apa anak istrimu nanti? Baginda sebagai bapak. Siapa pacarmu? Coba kau kembali dengan Kezia, menikah dengannya. Eva Tarigan sebagai ibu. Tol laut, di laut ada tolnya. Kapalnya jadi bisa ngebut gitu. Dan Triyoga Aditya Tama sebagai Pak Yudi. Selamat mengikuti. Hai, aku Sakti. Kata orang zaman dulu, aku adalah tukang insinyur. Kamu pasti bisa menebak umurku kan dari istilah yang aku pakai? Aku millennials yang kecilnya tuh hobi menonton sinetron sidul anak sekolahan, sehingga terinspirasi menggeluti dunia ini. Tidak perlu ya, rasanya aku ceritakan kisah hidupku panjang lebar di sini. Kamu pasti sudah banyak mendengar tentangku dari sahabat-sahabatku. Aku curhat aja deh. Akhir-akhir ini aku tuh lagi jenuh banget dengan pekerjaanku. Pekerjaan kantor seperti tidak ada habisnya. Terkadang aku dan teman-teman terlalu ambisius untuk membesarkan perusahaan kami. Kami selalu menerapkan prinsip push to the limit, tidak mau terkekang dengan zona nyaman. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kejutan-kejutan yang disiapkan oleh kehidupan untuk kita kan? Kami sebagai pemilik perusahaan punya tanggung jawab besar. Bukan hanya untuk diri dengan keluarga kami saja. Karyawan kami juga memiliki keluarga yang harus diberi makan. Ada mimpi-mimpi dan harapan yang digantungkan kepada kami. Apalagi perusahaan ini baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Masih rapuh seperti bayi yang butuh banyak sekali perhatian dan belajar hal baru. Perusahaan ini masih membutuhkan totalitas tanpa batas, terutama dari kami, para pemiliknya. Banyak hal yang sudah kami semua korbankan untuk perusahaan ini. Waktu, tenaga, ide, terutama uang. Kami korbankan semua tabungan kami demi perusahaan ini. Tidak, kami tidak boleh gagal dan menyerah di tengah jalan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini. Aku dan Rio awalnya bertemu pada sebuah proyek freelance merancang sebuah rumah saat kami masih menjadi arsitek di perusahaan yang berbeda. Kami cukup akrab pada saat kuliah. Dari situ muncullah ide untuk membangun perusahaan sendiri. Lalu bergabunglah Prima yang memiliki latar belakang teknik sipil dan sudah lebih senior dengan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan kami. Saat itu kami hanya menggunakan garasi rumah orang tua Rio yang disulap menjadi kantor. Sekarang kami sudah dapat menyewa kantor sendiri di Jakarta Pusat. Orang tua Rio yang memutuskan pensiun di kampung halaman tidak menempati lagi rumah tersebut. Ya, akhirnya kami sewa dan jadikan workshop. Pelan-pelan usaha ini berkembang. Tanggung jawabnya pun bertambah besar. Saat ini kami memiliki 7 orang pegawai tetap yang menggantungkan hidup dan keluarganya pada kami. Kami baru saja menyelesaikan 2 buah proyek yang cukup besar yang menyita seluruh energi kami. Berhari-hari kami menginap di kantor dan workshop untuk merampungkannya. Sebelum memulai proyek selanjutnya, aku memutuskan mengambil cuti agak lama kali ini untuk mengunjungi Ambo dan Indo, bapak dan ibuku di kampung halamanku di Baru, Sulawesi Selatan. Aku akan naik pesawat pukul 14:10. Tapi aku sudah sampai di bandara pukul 10 pagi. Akan ada meeting dulu di bandara dengan calon investor untuk proyek di Papua. Tuh kan, mau liburan saja harus meeting dulu. Pak Yudi, pesawat jam berapa sih yo infonya? Infonya sih landing jam 10:10. Paling lagi nunggu koper keluar.
Kamu flight jam berapa emangnya? Oh, kalau aku sih pakai pesawat jam 14:10. Oke, aman lah. Nggak bakal lama juga kok meetingnya. Kamu naik apa tadi? Bawa mobil? Enggak lah. Aku kan bakal lama di sana. Oh. Bisa tekor dong. Nggak kebayang. Aku lihat tagihan parkir inapnya nanti. Iya juga ya. Aku tadi naik Damri dari ITC BSD. Kalau kamu naik apa? Aku tadi cobain Transjakarta. Hah? Transjakarta? Iya, ada rute baru yang sedang dalam tahap uji coba. Ya udah, aku uji aja sekalian. Jurusannya dari mana ke mana? Terminal Kalideres ke perkantoran Soekarno-Hatta. Nah, aku naik dari Citra Garden. Loh, enak banget ya? Iya Murah dong. Tapi karena baru uji coba, jamnya masih terbatas. Pagi jam 6 sampai jam 9, sorenya dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Loh, siang nggak ada? Targetnya kan emang pekerja di bandara ini. Jadi ya hanya jam berangkat dan pulang kerja. Tapi penumpang umum juga bisa menggunakan bis ini sih. Tapi ngomong-ngomong lama nggak nunggunya? Enggak kok. Rentang waktu keberangkatan antara satu armada dengan armada lain, ya sekitar 20 menit lah. Wah, hebat banget ya. Makin banyak pilihan transportasi umum. Ya, sekarang semakin banyak transportasi umum yang terintegrasi. Apalagi ini rutenya lintas batas. Iya, kita memang butuh lebih banyak transportasi umum yang melayani ke daerah-daerah penyangga ibu kota. Halo, Mas Rio dan Mas Sakti kan? Halo Pak Yudi. Halo Pak Yudi, bagaimana penerbangannya tadi Pak? Baik, mulus. Cuaca lagi cerah. Maaf ya mas, meetingnya kali ini jauh. Harus di bandara. Saya pikir akan lebih efektif karena saya hanya transit. Jam 7 malam nanti saya harus mengejar pesawat ke Singapura. Kalau di tengah kota takutnya saya terjebak macet, malah terlambat. Wah, sibuk banget ya Pak ya. Aduh, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan diri untuk bertemu kami di sini. Ya, sama-sama. Silakan duduk Pak. Jadi Bapak akan menunggu di bandara sampai nanti malam Pak? Nggak capek emangnya Pak? Betul mas, akan lebih capek kalau saya pulang dulu. Ini sudah jam 11, perjalanan ke rumah 1,5 sampai 2 jam. Lah, jam 4 atau jam 5 saya sudah harus di bandara lagi. Betul. Lagian di bandaranya nyaman kok, fasilitas lengkap. Baterai handphone habis, banyak disediakan terminal charger. Bisa juga sewa powerbank. Wifi gratisannya cepet. Sudah banyak juga restoran seperti ini, rasanya kayak di mall. Saya nanti rencana istirahat tidur siang sebentar di hotel kapsul. Hotel kapsul Pak? Iya, Digital Hotel namanya. Di sini, di Terminal 3, cocok untuk yang hanya transit sebentar seperti saya. Wah, kok saya baru tahu ya? Barangkali ini meetingnya bisa langsung kita mulai aja ya mas ya? Boleh Pak. Baik Pak, jadi proposalnya seperti yang sudah kami kirimkan kepada Bapak ya. Sudah Bapak review kan Pak? Ya, sudah. Untuk anggaran biaya, aman ya mas ya? Harganya nggak salah ya mas? Aman Pak. Itu harga terbaik kami Pak. Harga semennya betul ya mas? Kok sama dengan di Pulau Jawa? Proyek kita di Papua loh mas, ojo lali. Saya kemarin di Papua kok ya ndak sempat untuk cek sendiri. Betul kok Pak, itu udah betul. Harga barang-barang kebutuhan hidup di pulau-pulau terluar sekarang itu rata-rata sudah sama sih Pak dengan Pulau Jawa. Loh, kok bisa? Bukannya Papua terkenal dengan mahalnya? Kan sekarang sudah ada tol laut Pak. Tol laut? Iya. Di laut ada tolnya. Kapalnya jadi bisa ngebut gitu. Tol laut itu sebetulnya adalah sebuah konsep pengangkutan logistik kelautan di Indonesia Pak. Nah tujuannya untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, harapannya ini bisa menjawab masalah distribusi barang, terutama bahan pangan hingga ke pelosok. Dan juga mewujudkan pemerataan harga logistik setiap barang di seluruh wilayah Indonesia gitu Pak. Walah, tak pikir kapalnya ngebut kayak Titanic gitu. Pantes kok saya nggak lihat jalan tol apa-apa dari atas pesawat tadi. Makassar, salah satu kota favoritku. Aku sengaja tidak mengabarkan Ambo dan Indo, bapak dan ibuku, bahwa aku akan mengunjungi mereka di Kabupaten Baru yang terletak sekitar 100 km dari Makassar, agar aku dapat menikmati dahulu kota Makassar. Transportasi umum di Makassar sudah jauh berkembang saat ini, sehingga aku tidak perlu menyewa mobil atau meminta supir keluarga untuk menjemputku. Dari bandara, aku menggunakan bus Transmaminasata. Hebat sekali, masyarakat Makassar akhirnya kebagian program layanan transportasi massal yang selamat, aman, nyaman, murah, dan modern ini.
Bis ini sudah terkoneksi dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Asik sekali. Dari dan menuju bandara, sekarang semakin banyak pilihan transportasi umumnya. Bukan hanya mobil sewaan dan taksi yang pastinya bertarif lebih mahal. Selain bandara, bis ini juga sudah menjangkau stasiun kereta api Maros, Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan Terminal Malengkeri. Hebat! Transportasi udara, darat, dan laut sekarang sudah terintegrasi dengan baik. Ini tentunya sangat memudahkan masyarakat yang datang dan akan meninggalkan kota Makassar. Aku sengaja menginap semalam di dekat Pantai Losari, salah satu pantai favoritku untuk menghabiskan waktu. Pantai ini buka 24 jam, gratis, dan menyediakan banyak sekali jajanan khas Makassar. Aku bertemu beberapa teman lama dan mengobrol sampai lewat tengah malam. Tanpa sadar, aku memesan semua makanan khas Makassar yang bisa aku lihat di Pantai Losari. Ada pisang epek, soto Makassar, mie titi, sup konro, sup ubi, es palu butung, palu basa, jalang kote, kapurung, sampai lumpia lasinrang. Ada perasaan sedikit tegang jika aku akan mengunjungi Ambo dan Indo, bapak dan ibuku. Makanya, aku butuh comfort food sebanyak ini. Aco, kau kapan dari Jakarta? Kemarin siang, Ambo. Lalu kau menginap di Makassar? Kega, di mana? Kenapa tidak minta jemput supir di Makassar sejak kemarin toh? Iya, dekat Losari. Saya sekalian bertemu teman lama semalam di Makassar. Ambo, sudah makannya? Ditinggal saja piringnya, nanti Indo bereskan. Ya. Laporan rumah sakit sudah Indo taruh mana? Ada di meja depan TV. Ini anak tak baru datang dari jauh. Kita mengobrol dulu lah. Banyak yang harus saya cek segera. Kau tadi dari Makassar ke sini naik travel, Co? Naik kereta api dong, Dok. Lebih murah. Ah, iya betul. Sekarang sudah ada kereta api. Berapa tarifnya? Indo dan Ambo pernah coba naik kereta Trans Sulawesi ketika masih gratis. Saya kemarin bayar 10.000, Dok. Wah, murah ya? Iya, tarifnya dari 5.000 sampai 10.000. Dari Makassar, pemberhentian terakhir di Garongkong, toh? Iya, Dok. Saat ini masih dilanjutkan pembangunannya sampai ke Parepare. Grand desainnya bahkan sudah disiapkan sampai ke Manado. Wah, semoga terwujud ya. Indo senang, Sulawesi akhirnya bisa punya jalur kereta seperti di Jawa. Masyarakat Sulawesi juga pasti senang toh, punya jalur kereta sendiri. Seperti mimpi rasanya, bisa lihat pembangunan akhirnya tidak berpusat di Jawa saja. Yang ke Parepare, kapan selesai? Saat ini sih katanya masih pembangunan, Indo. Kenapa emang? Indo mau nonton PSM tanding di Stadion B.J. Habibie di Parepare toh? Bisa aja kok. Ada bis Damri jurusan stasiun Garongkong ke Parepare, Indo. Sesuai dengan jadwal kereta. Nanti aja Indo naik kereta lagi ya? Iya, Indo. Meloka Jo ke Makassar. Indo mau pergi ke Makassar. Bapakmu susah sekali Indo ajak jalan-jalan. Beres, Indo. Indo suka sekali naik kereta Trans Sulawesinya. Jendelanya lebar sekali. Puas lihat pemandangan sawah hijau. Saya suka pemandangan waktu melewati Ramang-Ramang, Indo. Gugusan pegunungan Kars Maros Pangkep terlihat cantik sekali dari kereta. Bangga ya, kita punya landscape Kars indah terbesar kedua di dunia. Oh ya? Indo baru tahu. Pegunungan Kars ini sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai warisan geopark dunia toh? Ah, Indo ndak paham begitu-begitu. Nanti aja Indo makan pisang epek di Pantai Losari ya. Dulu waktu pacaran, Ambokmu suka aja Indo makan pisang epek di Pantai Losari. Boleh, Indo. Nanti kita keliling Makassar pakai bis Trans Maminasata ya. Oh, bis yang baru itu tuh? Iya, kemarin saya coba bis Trans Maminasata dari bandara. Ada yang dari bandara? Ada, Indo. Rutenya dari bandara ke Mall Panakukang, Indo. Tasiaga, berapa tarifnya? Murah, Indo. 4.600 saja. Ada tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan juga disabilitas. Ah, iya. Indo ingat. Amure Henry, om kau pernah cerita, Co. Selesai mengajar, dia suka naik bis itu. Nyaman bisnya katanya. Oh ya? Om Henry dosen di Unhas itu? Iya. Oh, kalau tidak salah nih, ada bisnya jurusannya tuh memang dari kampus teknik Unhas ke Mall Panakukang, Indo.
Ada rute kemana lagi rupanya? Saya lupa. Coba saya lihat dulu ya. Sebentar. Nah, ini nih. Ada koridor 1 Indo dari Mall Panakukang ke Pelabuhan Galesong. Terus ada juga koridor 3 dari kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang ke kampus 2 Politeknik Ilmu Pelayaran. Enak tuh. Kita bisa keliling Makassar. Sakti, kau punya otak pintar, pengetahuan kau luas. Sini dulu kau, mengobrol kita, Co. Sakti, diolik kau ki ambomu. Kau dipanggil ambomu. Iya. Apa rencana masa depan kau? Maksud Ambo? Apa kabar pekerjaan kau, Sakti? Baik, Ambo. Co, mendirikan perusahaan itu tidak mudah, toh. Belum tentu perusahaan kau sekarang akan berhasil. Saya tahu, Ambo. Itu sudah kami perhitungkan. Mungkin sekarang perusahaan kau sedang menanjak, tapi kau tidak tahu besok atau lusa perusahaan baru keuangan dan pengalamannya belum kuat. Tidak ada perusahaan yang langsung besar dan berhasil, Ambo. Semuanya berasal dari bawah. Sakti, kau itu laki-laki. Suatu hari kau akan menikah, menjadi kepala keluarga. Tanggung jawab kau akan bertambah untuk menghidupi istri dan anakmu nanti. Kalau karir kau masih tidak jelas seperti ini, mau kau kasih makan apa anak istrimu nanti? Ambo, Kau tahu Sakti, orang tuamu ini sudah tidak muda lagi. Kau satu-satunya harapan kami untuk mengurus usaha keluarga kita, Co. Ambo. Co, dengar dulu. Ambo sudah berjuang dari nol. Kau tidak perlu merasakan sulitnya membangun usaha dari nol. Kau tinggal meneruskan saja, toh. Kau tinggal bilang kau bersedia, gaji dan fasilitas terjamin. Kamu tidak perlu khawatir lagi masalah uang. Semua sudah Ambo siapkan untuk masa depan yang terbaik untukmu. Terbaik menurut siapa? Menurut Ambo toh? Apa yang kamu cari lagi, Co? Ambo, kuliahku arsitek, latar belakangku teknik. Bagaimana mungkin aku meneruskan Ambo memimpin rumah sakit? Tolong Ambo, biarkan Acok bertanggung jawab dengan pilihan hidup Acok sendiri, bukan pilihan Ambo dan Indo. Lalu siapa yang akan meneruskan rumah sakit keluarga kita kalau bukan kamu, toh? Itu jalan hidup yang Ambo dan Indo pilih, bukan hidup Acok. Tolonglah berhenti minta Acok untuk bertanggung jawab atas hidup Ambo dan Indo. Acok tidak bisa, Ambo. Bagus, semakin pandai kau melawan orang tua ya. Selalu terjadi kejadian seperti ini setiap aku kembali ke kampung halamanku. Awalnya aku ingin berlibur sejenak untuk menghilangkan stres yang menumpuk dari pekerjaan kantor. Healing katanya anak zaman sekarang. Bukannya berkurang, stresku malah bertambah 10 kali lipat. Ambo, bapakku, memiliki usaha rumah sakit swasta yang cukup besar di Makassar dan sudah turun-menurun di keluarga kami. Dari aku kecil, Ambo yang berkarakter keras sudah mendoktrin aku untuk menjadi dokter seperti dirinya agar dapat meneruskan usaha keluarga ini. Karena diatur dalam undang-undang bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumasakitan. Berbeda dengan ibuku yang 6 bersaudara, Ambo merupakan anak tunggal. Demikian juga aku. Jadi mau tidak mau, rumah sakit swasta tersebut akan diwariskan kepadaku. Ambo mewarisi rumah sakit ini dari Lato atau kakekku saat aku SMA. Ambo yang saat itu praktik menjadi dokter spesialis di Jakarta, mulai mengurus kepindahannya ke Makassar. Karena terpaksa, aku sempat mengambil kuliah kedokteran selama setahun di Makassar. Tetapi bukan itu yang kuinginkan untuk hidupku. Aku nekat kabur ke Jakarta untuk mengambil kuliah sesuai dengan minatku, arsitektur. Aku dan Ambo bertengkar hebat saat itu. Di Jakarta, aku tinggal diam-diam dengan salah satu adik ibuku, yaitu Om Ihsan. Om Ihsan yang tidak memiliki anak. Saat itu, Indo selalu mengirimiku uang tanpa sepengetahuan Ambo. Cok, kau tidak istirahat, Cok? Belum mengantuk, Indo. Omongan Ambo kau jangan dimasukkan hati ya, Cok. Ambo kau sayang sekali sama kau. Hanya saja memang wataknya sangat keras. Ambo tidak ingin melihat kau susah. Waktu kau kuliah di Jakarta, sebetulnya Ambo khawatir sekali mencarimu. Ambo tersiksa dengan pergolakan hatinya. Masa sih, Indo? Iya, Cok.
Ambo dan Indo tentunya ingin yang terbaik untuk kau. Cuma kau anak kami, Co. Coba kau pikirkan lagi perkataan Ambo. Apa yang harus saya pikirkan lagi, Indo? Indo tahu toh, kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis. Saya bukan. Saya tidak tahu apa-apa soal mengobati orang. Saya hanya bisa pasang plester kalau terluka. Itu saja yang saya bisa, Indo. Niga Asena pacarmu. Siapa pacarmu? Nggak ada, Indo. Coba kau kembali dengan Kezia, menikah dengannya. Ambo kau akan melunak hatinya, Co. Kezia bisa jadi kepala rumah sakit. Aku terkejut dan betul-betul tidak menyangka dengan arah percakapan ini. Ya, sehingga aku hanya terdiam. Saat kuliah, aku bertemu dan menjalin hubungan dengan Kezia. Kezia yang saat itu calon dokter dan juga berasal dari Sulawesi Selatan, ternyata adalah anak dari kenalan lama Ambo. Berita mengenai hubungan kami pada saat itu sampai di telinga Ambo. Ambo sedikit melunak terhadapku. Bahkan Ambo menghadiri wisudaku di Jakarta seperti tidak pernah terjadi pertengkaran apa-apa. Aku juga mulai berani pulang ke Baru, kampungku, walaupun tidak sering karena pekerjaanku yang sulit untuk cuti pada saat itu. Tetapi ketika aku putus dengan Kezia, Ambo kembali mengangkat senjatanya untuk berperang denganku. Kezia Ivanka, mungkinkah hanya kamu satu-satunya kuncian untuk menghentikan peperangan aku dengan Ambo yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini? Baru saja Anda dengarkan Sandiwara Radio Titik Temu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak episode berikutnya di Radio Jaringan KBR.